Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya Febianda Utami, peserta Latsar CPNS Kemendikbud golongan 3 angkatan 4 pada pemerintahan Kota Lubuk Linggau akan berbagi insight mengenai apa yang telah saya pelajari dan dapat saya simpulkan dari Learning Journal di hari ke-9, agenda ketiga, pembahasan mengenai manajemen ASN. Berdasarkan pernyataan dari World Economic pada tahun 2014 dan 2015, untuk tingkat birokrasi pada pemerintahan kita itu masih berada di level yang rendah, sehingga dianggap perlu untuk mewujudkan suatu manajemen ASN. Manajemen ASN ini sendiri adalah bagaimana nantinya pemerintah dapat mengelola ASN dan menghasilkan ASN yang memiliki profesionalitas, berpegangan pada nilai-nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan pastinya ASN yang tidak ikut praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, dalam materi di modul manajemen ASN, saya juga dapat mengklasifikasikan bahwa ASN itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana untuk hak dan kewajiban masing-masing PNS dan P3K itu punya hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, mungkin salah satu contohnya adalah hak untuk mendapatkan gaji, hak untuk mendapatkan cuti, hak untuk mendapatkan tunjangan. Lalu kewajibannya ya kurang lebih ASN ini baik PNS maupun P3K itu harus menjalankan kewajibannya yang jelas mengabdi kepada negara, berasaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pastinya ASN harus menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, cermat, disiplin, dan jujur. Selain memperoleh hak gaji dan juga tunjangan cuti, ASN juga memiliki hak untuk mengembangkan diri atau mengembangkan kompetensi, baik itu melalui pelatihan maupun pengembangan diri lainnya. Selain membahas mengenai kedudukan, peran, hak, kode etik, dan perilaku pada ASN, modul kedua ini juga membahas mengenai sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN. Intinya adalah kenapa manajemen ASN ini diperlukan dalam pengelolaan ASN, supaya ASN sebagai pelayan publik, kita harus ingat bahwa fungsi ASN ini ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua adalah sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah sebagai pemersatu bangsa. Kembali ke 3 fungsi ini, maka dengan menerapkan manajemen ASN yang baik, diharapkan pemerintah dapat mengelola ASN sebagai sumber dayanya dengan optimal dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Demikianlah yang dapat saya simpulkan dalam Learning Journal kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.